Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang kasih Ron, bihudurikum, ya, fi hadal majlis. Awalan haya naftati hadal majlis bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi kepada segenap mahasiswa dan mahasiswi S1 Manajemen ya. Eh, Pada pagi hari ini kita coba belajar kembali, mendalami kembali terkait konsep kewirausahaan dalam Islam. Ya, tentu nanti diawali presentasi mahasiswa, ya, kemudian sesi diskusi 3 sampai 6 pertanyaan. Untuk absensi sudah saya set nih di Edu, materi juga insya Allah sudah. Dan mohon maaf pagi hari ini ternyata saya ada meeting jam 10, jadi kita maksimal sampai jam 10. Saya kira itu nanti setelah presentasi dan diskusi mahasiswa eh, closing learning dari saya. Saya kira itu, silakan pada yang bertugas untuk menyampaikan risalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam. Bapak Adi Hamid selaku dosen mata kuliah IPTEK, serta teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadiran pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya, Sally Anggraini, akan membahas materi tentang pengembangan sains dan teknologi dalam perspektif Islam. Sebelum ke pembahasan, ada beberapa materi. Materi yang pertama yaitu konsep kewirausahaan dalam Islam, yang kedua Islamic branding dalam kewirausahaan Islam, yang ketiga harga produk dan merek dalam ketentuan Islam, yang keempat persaingan usaha dalam Islam, yang kelima meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan. Yang pertama, konsep kewirausahaan dalam Islam. Dalam Islam terdapat 3 pilar yang mendukung kewirausahaan menurut Gumusai 2015. Pilar pertama yaitu aspek spiritual, agama, dan hubungan manusia dengan Allah. Hal ini mengacu pada tujuan penciptaan manusia sebagai hamba yang menghambakan diri untuk memperoleh ridho Allah semata. Pilar kedua yaitu mengejar terbukanya peluang yang luas. Hal ini mengacu pada konsep kewirausahaan bahwa pelaku usaha adalah seseorang yang mempunyai pola pikir kreatif dan inovatif. Pilar ketiga adalah sosial ekonomi atau nilai etika. Hal ini mengacu pada sekumpulan norma nilai dan perilaku terpuji dalam Islam pada setiap kegiatan seorang wirausaha. Jadi artinya bahwa dalam Islam, kewirausahaan tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan, tetapi juga harus dilandasi niat ibadah kepada Allah, dijalankan dengan semangat kreatif dan inovasi, serta disertai sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Selanjutnya, konsep kewirausahaan dalam Islam. Bentuk implementasi dari unsur-unsur yang diserap dalam pedoman Islam sebagai karakter seorang wirausaha dalam perspektif Islam eh, adalah sebagai berikut. Yang pertama ada iman. Keimanan seorang wirausaha dalam pandangan Islam dapat dilihat dari keyakinan seseorang bahwa segala rezeki yang diperoleh dari usahanya semata-mata bersumber dari Allah dan meyakini bahwa segala sesuatu yang diusahakannya adalah merupakan ibadah. Yang kedua, takwa. Ketakwaan seseorang wirausaha dalam pandangan segala larangannya. Yang ketiga, moralitas. Moralitas seorang wirausaha dapat dilihat dari kebiasaan membuat kemudahan dan kebaikan seperti tidak berbuat kerusakan dalam transaksi bisnis, memenuhi hak dari orang lain termasuk membayarkan upah tepat waktu dan selalu mengutamakan kesopanan dalam berucap. Yang keempat, sidik atau jujur. Seorang wirausaha sangat dianjurkan untuk bersifat jujur. Berusaha hendaknya senantiasa dilandasi oleh kejujuran. Berusaha dengan jujur akan memperoleh kebaikan dan sebaliknya akan memperoleh kehancuran. Kejujuran seorang wirausaha digambarkan dalam keterbukaannya terhadap kekurangan dan produk usahanya. Yang kelima, amanah. Amanah adalah sifat dapat dipercaya yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam berwirausaha. Yang terakhir, fatanah. Fatanah itu adalah memiliki kecerdasan. Dalam Islam, menjalankan suatu usaha wirausaha wajib mempunyai kecerdasan atau fatanah. Melalui kecerdasan, seseorang akan menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif, sehingga cepat melihat peluang usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu Islamic branding dalam kewirausahaan. Indonesia sebagai mayoritas muslim digunakan oleh pemasar, di mana pemasar memahami bahwa kelompok sasaran terbesar adalah konsumen muslim yang menyederhanakan proses pemasaran. Misalnya, cara yang digunakan dalam hal ini yaitu dengan mencantumkan nama yang mengandung unsur religi, yaitu dengan istilah Islam atau Islamic branding, dengan label Islam pada identitas produk dan nama yang mengarah pada unsur Islami dan berupa label halal yang menarik konsumen muslim dalam pemasar. Dikutip dari Nasrullah 2015. Menurut Bakar Ahmad Alsar, dalam bukunya akan menghasilkan 4 konsep Islami Islam, yaitu yang pertama ada True Islamic Brands, yang kedua Traditional Islamic Brands, yang ketiga Inbound Islamic Brands, dan yang keempat ada Outbound Islamic Brands. True Islamic Brands yaitu dalam hal ini 3 unsur sudah terpengaruh, yakni konsumen muslim, halal, dan label Islam. Yang kedua, tradisional Islam brands sudah di wilayah negara Islam serta segmennya adalah pada konsumen muslim, sehingga menggeneralisasi bahwa produk pada konsep ini sudah halal. Berikutnya ada inbound Islamic brands. Sebagaimana sebelumnya bahwa berada di negara bukan Islam, akan tetapi targetnya adalah konsumen muslim yang ada di negara tersebut. Dan yang terakhir ada outbound Islamic brands. Wilayahnya sudah masuk dalam negara Islam, sehingga merek halal yang dibuat tidak perlu lagi kepada pengguna muslim. Nah, sedangkan Islamic brand menurut Al-Gilfi Nur dalam tulisannya yang berjudul What is Islamic Branding and Why is it Significant, menjelaskan Islamic branding adalah sebuah konsep yang relatif baru. Praktek branding Islam yaitu merek yang sesuai dengan prinsip syariah yang banyak memunculkan nilai-nilai seperti kejujuran, hormat pada akuntabilitas, dan pemahaman inti dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya yaitu branding Islam menerapkan empati dengan nilai-nilai syariah adalah dalam rangka untuk menarik konsumen muslim, mulai dari perilaku dan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Dikutip dari Ranto 2013.
Berikutnya itu branding. Menurut Islam atau Islamic branding merupakan penerapan nama-nama yang mengandung unsur Islam atau menunjukkan identitas halal bagi suatu produk. Sebagai contoh, hotel syariah, rumah sakit Islam, produk kecantikan Wardah, KFC, dan sebagainya. Islam branding diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu Islamic brand by compliance, Islamic brand by origin, dan Islamic brand by customer, yang merupakan dari Islamic brand by compliance, yaitu harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat pada syariah Islam. Brand yang masuk dalam kategori ini adalah dalam produknya halal, diproduksi oleh negara Islam dan ditunjukkan untuk konsumen Muslim. Yang kedua itu ada Islamic brand by origin. Hal ini penggunaan brand tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya, karena produk berasal negara asal produk tersebut sudah dikenal dengan negara Islam. Dan yang ketiga, Islamic brand by customer. Branding ini berasal dari negara non-muslim, tetapi produknya dinikmati oleh konsumen muslim. Branding ini juga biasanya menyertakan label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen muslim. Selanjutnya, harga produk dan merek dalam ketentuan Islam. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Selain itu, ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, di mana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, ayat ini bermaksud untuk melarangan memakan harta dengan cara yang batil, yaitu mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak sah seperti penipuan, riba, korupsi, suap, perjudian, atau kezaliman. Dan tidak diperbolehkannya perdagangan yang sah, yakni transaksi yang dilakukan dengan dasar kerelaan atau ridho antara kedua belah pihak tanpa paksaan atau penipuan. Larangan membinasakan diri sendiri, baik secara fisik maupun moral, misalnya dengan melakukan perbuatan dosa, kezaliman, atau tindakan yang merugikan diri dan orang lain. Terakhir, itu menunjukkan kasih sayang Allah, karena aturan ini dibuat untuk menjaga keadilan, keharmonisan sosial, dan keberkahan dalam harta serta kehidupan manusia. Selanjutnya ada persaingan usaha dalam Islam. Konsep persaingan bisnis yang telah dijelaskan dalam Al-Quran adalah sebuah konsep persaingan yang mengharuskan para pembisnis bersaing secara sportif dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya dan tidak untuk menjatuhkan pembisnis lainnya. Pada dasarnya, persaingan bisnis menurut syariat Islam ialah dalam bersaing haruslah secara sehat, jujur, berperilaku baik, simpatik, adil, serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Persaingan usaha dikategorikan menjadi dua, yaitu persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Persaingan sehat itu membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Sedangkan persaingan tidak sehat yaitu merupakan persaingan yang mencegah calon pesaing
atau menyingkirkan pesaing dengan cara-cara yang curang. Lanjutnya. Dan selanjutnya meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah yang sejak lahir memiliki akhlak mulia seperti jujur, amanah, sopan santun, dan cerdas. Masyarakat Mekah mengenalnya sebagai sosok yang sangat dipercaya, sehingga mereka memberikan gelar Al-Amin. Karena kepercayaan itu, banyak orang Mekah menyerahkan berbagai urusan kepadanya, seperti mengembalakan ternak dan memperdagangkan barang dengan mereka. Kecerdasan beliau juga tercermin dalam kemampuan menyelesaikan konflik, menyampaikan risalah Islam, memimpin umat, berdiplomasi, dan berdagang. Jadi, keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang itu dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, sopan, dan cerdas. Akhlak beliau menjadi teladan utama dalam etika bisnis Islami, membangun kepercayaan dan keberkahan dalam usaha. Jadi kesimpulan pada materi PPT dari kelompok kami yaitu kewirausahaan dalam Islam yang berlandaskan spiritualitas, peluang usaha, dan etika sosial serta menekankan karakter wirausaha muslim seperti iman, takwa, jujur, amanah, dan cerdas. Islamic branding menjadi strategi pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan identitas Islami seperti label halal dan nama religius, diklasifikasikan dalam berbagai bentuk sesuai asal, kepatuhan, dan target konsumen. Dalam Islam, harga ditentukan oleh prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa intervensi yang merugikan. Sementara persaingan usaha harus dilakukan secara sehat, adil, dan menjunjung silaturahmi. Keteladanan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan cerdas menjadi panutan utama dalam membangun bisnis yang berkah dan terpercaya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menyampaikan. Izin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Tadi kan dijelasin terkait persaingan usaha dalam Islam. Nah, bagaimana hukumnya dalam perspektif Islam jika seorang pedagang mengambil pelanggan dari toko sebelah yang sedang melakukan negosiasi dengan cara memberikan iming-iming bahwa harga di tokonya itu lebih murah dibandingkan toko tersebut. Kejadian ini kan sering ada di pasar-pasar gitu ya, Mbak. Nah, itu menurut hukum Islam gimana? Terima kasih. Untuk pertanyaannya minimal berapa ya, Pak? Aku mau tanya, 3 boleh sampai nggak? 6. Boleh nggak? 3 sampai 6, J. Iya, Iya, Pak. silakan. Mau tanya, El. Iya, boleh Mbak Sofi. Oke, izin bertanya ya. Tadi kan udah dijelasin nih di PPT kalian. Nah, yang apa namanya benar terkait persaingan usaha dalam Islam. Nah, di situ kan ada persaingan sehat sama yang tidak sehat. Nah, yang aku tanyain di sini itu di era sekarang nih, di era digital, itu kan makin canggih, makin cepat juga prosesnya. Nah, sebagai ilmuwan Muslim, itu bagaimana kita bisa bersaing itu secara sehat tanpa kayak nyontek atau meniru atau mengambil ide dari orang lain itu tanpa izin. Kayak sekarang kan banyak banget plagiat tuh, kayak misal produk A, terus di apa namanya di kopas gitu, di plagiarisme oleh produk lain. Nah, itu bagaimana? Terus selain itu juga mereka juga bisa saling berbagi ilmu dan bekerja sama untuk kemajuan bersamanya itu gimana? Tanpa saling menjatuhkan. Seperti itu. Terima kasih. Izin bertanya boleh nggak? Ya, silakan. Oke, yang ingin saya tanyakan, dalam Islam itu kan sangat mendorong persaingan yang sehat. Namun dalam praktiknya, kita lihat di pasar lah, banyak justru usaha yang sangat
ingin bersaing dalam menjatuhkan kompetitor atau pesaing usahanya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menerapkan fastabiqul khairat atau berlomba dalam kebaikan dalam dunia bisnis konteksnya dan juga di dunia yang modern. Kemudian, lebih baik menjaga integritas bisnis atau bertahan agar usaha tidak kalah di pasar. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak Sally. Izin bertanya, misalkan seorang pengusaha muslim itu membuka bisnis restoran cepat saji dengan konsep modern, tetapi untuk menarik pelanggan, ia malah menggunakan gimmick marketing yang cenderung berlebihan, kayak misal, dijamin masuk surga kalau makan di sini. Nah, menurut kelompok kalian, dari sudut pandang kewirausahaan Islam, apakah strategi seperti ini itu bisa dibenarkan sebagai bentuk kreativitas dakwah? Terima kasih. Aku Elma, izin bertanya. Silakan. Jelaskan bagaimana dua sifat utama Nabi Muhammad SAW, yaitu sidik atau jujur dan amanah, dapat menjadi landasan fundamental bagi seorang wirausahaan Muslim untuk memastikan dan mewujudkan persaingan sehat dalam usahanya. Selain itu, berikan satu contoh konkret mengenai praktik yang tergolong persaingan tidak sehat yang secara eksplisit harus dihindari. Ini udah 5 Halo, halo. pertanyaan. Aku mau tanya dong. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Ya, ini aku mau nanya, misal ada brand minuman yang pakai nama Arab atau label halal kayak gitu biar kelihatan Islami, tapi cara promosinya tetap manipulatif kayak diskon palsu atau klaim berlebihan. Itu dalam kewirausahaan Islam, apa itu masih bisa disebut Islam branding atau justru termasuk tadlis atau menipu kayak gitu? Karena cuma pakai citra Islam buat menarik konsumen. Baik, izinkan kami untuk memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kabibah. Jadi kan, misal seorang pengusaha muslim membuka bisnis restoran cepat saji dengan konsep modern, tapi untuk menarik pelanggan, ia menggunakan gimmick marketing yang cenderung misalnya dijamin masuk surga kalau makan di sini. Nah, menurut kelompok kami itu strategi seperti itu tidak bisa dibenarkan dalam kewirausahaan Islam. Menggunakan kalimat seperti dijamin masuk surga kalau makan di sini. Itu tuh termasuk bentuk berlebihan atau bulo dan penyalahgunaan simbol agama untuk kepentingan bisnis. Dalam Islam, dakwah harus dilakukan dengan cara yang jujur, santun, dan tidak menyesatkan. Penguasa Muslim sebaiknya menunjukkan nilai Islam melalui kehalalan produk, pelayanan yang baik, dan kejujuran dalam usaha, bukan dengan slogan religius yang menipu atau memanipulasi konsumen. Seperti itu. Gimana Mbak Biba? Oh iya, terima kasih ya Mbak Elsa.
Izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Nuriska, yang dimana itu pertanyaannya bagaimana hukumnya dalam perspektif Islam jika seorang pedagang mengambil pelanggan dari toko sebelah yang sedang melakukan negosiasi dengan cara memberikan iming-iming bahwa harga di tokonya itu lebih murah dibandingkan dari toko tersebut. Nah, dalam perspektif Islam itu, tindakan seorang pedagang yang mengambil pelanggan dari toko sebelah yang sedang bernegosiasi dengan cara memberikan iming-iming harga lebih murah termasuk dalam praktik najas atau tadlis, yaitu penipuan atau manipulasi dalam jual beli yang dilarang. Karena Rasulullah SAW melarang bentuk persaingan yang tidak sehat dan merugikan pihak lain secara tidak adil, termasuk itu memotong transaksi yang sedang berlangsung atau mengganggunya akad dalam jual beli. Hal ini itu bisa bertentangan dengan prinsip kejujuran atau sidik dan keadilan dalam bermuamalah. Persaingan dalam Islam juga harus dilakukan secara etis, di mana dengan mengedepankan kualitas pelayanan dan keberkahan, bukan dengan cara merusak peluang usaha yang lain secara licik atau manipulatif. Gimana Mbak Nuriska, apakah sudah menjawab? Udah, Mbak. Makasih. Sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sopi. Pertanyaannya dalam era digital yang penuh inovasi, bagaimana seorang ilmuwan muslim bisa bersaing secara sehat tanpa menggunakan cara curang seperti plagiarisme atau pencurian ide? Nah, jadi seorang ilmuwan muslim dapat bersaing secara sehat di era digital sekarang dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran atau sidq, amanah dan etika, yaitu harus mengembangkan kreativitas dalam orisinalitas melalui riset mandiri, mengutip sumber dengan benar, serta memanfaatkan teknologi secara etis untuk memperkuat karyanya, bukan meniru karya orang lain atau apalagi untuk memplagiati usaha orang lain. Dengan niat mencuri itu akan menimbulkan bukan sekadar popularitas, ia menunjukkan integritas sejati sesuai ajaran Islam. Gimana Mbak Sofi? Oke, baik. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Pipin, yang dimana soalnya itu bagaimana dua sifat utama Nabi Muhammad, yaitu sidik dan amanah, dapat menjadi landasan fundamental bagi seorang wirausahawan muslim untuk memastikan dan mewujudkan persaingan sehat dalam usahanya, dan berikan contoh yang konkret mengenai praktik yang tergolong dalam persaingan tidak sehat. Karena sifat sidik atau jujur dan amanah dapat dipercaya itu merupakan landasan fundamental bagi wirausahawan muslim yang mewujudkan persaingan yang sehat seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT pada materi tadi kami. Karena sifat sidik itu memastikan bahwa pebisnis bersaing secara sportif dan jujur serta memiliki perilaku yang baik. Kejujuran itu sangat penting juga agar persaingan tidak bertujuan untuk saling menjatuhkan pebisnis antar lain. Sementara sifat amanah dan dapat dipercaya itu dapat mendorong wirausahawan untuk menjalankan usahanya sambil menjalin silaturahmi dan mempererat ikatan persaudaraan. Amanah juga mendukung prinsip membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu saja. Contohnya saja itu dalam persaingan tidak sehat yang harus dihindari adalah praktik yang mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing dengan cara yang curang, kayak yang di pertanyaannya Mbak Nuriska tadi, semisal ada pelanggan yang sedang bernegosiasi dengan penjual, tapi kita menyerobot untuk agar pelanggan itu datang ke
ke toko kita. Itu nggak boleh karena kita dapat mengganggu mengganggu proses akad jual beli yang sedang berdinegosiasikan oleh penjual dan pembeli dari tetangga tersebut. Kira-kira gimana Mbak Pipin? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Juan. Jadi katanya kan brand minuman yang pakai nama Arab dan label halal biar kelihatan Islami, tapi cara promosinya tetap manipulatif kayak diskon palsu atau klaim berlebihan. Nah, dalam Universal Islam, apakah itu masih bisa disebut Islamik? Nah, menurut kelompok kami itu tidak. Itu tidak bisa disebut Islamik. Eh, karena kalau suatu brand cuma pakai nama Arab atau label halal supaya terlihat Islami, tapi promosinya menipu seperti diskon palsu atau klaim berlebihan, itu termasuk tadlis atau penipuan. Dalam Islam itu kan bisnis yang benar harus jujur, amanah, dan tidak menyesatkan pembeli. Jadi citra Islami tanpa kejujuran bukanlah nilai Islam yang sebenarnya. Izin menambahkan, karena dalam promosi yang bermanipulatif seperti menyesatkan konsumen itu menggunakan simbol agama secara tidak tepat atau mengeksploitasi emosi spiritual dalam keuntungan merupakan bentuk gurur atau tipu daya yang dilarang Islam. Karena kalau brand Islami itu kan seharusnya menjadi teladan dalam nilai kejujuran atau transparansi dan tanggung jawab sosial. Ketika sebuah brand menyimpang dari nilai-nilai tersebut, maka identitas Islam yang diusung menjadi sekedar label tanpa substansi dapat merusak kepercayaan konsumen, juga mencoreng citra dakwah Islam itu sendiri. Jadi, penting bagi pelaku usaha muslim khususnya untuk memastikan bahwa setiap aspek branding dan promosi itu dapat mencerminkan akhlak yang baik, menjunjung tinggi keadilan, dan menghindari segala bentuk kayak manipulatif agar bisnisnya itu benar-benar menjadi berkah dan halal. Gimana Mas Juan? Ya itu berarti termasuk kayak diskon itu kayak promo 10-10 misal di bulan Oktober itu kan ada promo yang katanya diskon 90% dari yang harga 2 juta jadi 200.000 padahal harga aslinya tetap 200.000. Itu berarti bukan manipulasi harga atau manipulasi harga dan itu termasuk tadlis dan goror. Ya, seperti itu. Mohon maaf Pak, sebentar nggih, tinggal satu pertanyaan lagi dari Mas Alif yang sedang kami diskusikan terlebih dahulu. Silakan.
izin menjawab pertanyaan dari Mas Ali. Tadi kan pertanyaannya bagaimana pedagang itu menjatuhkan kompetitor lain atau menjatuhkan usaha orang lain. Bagaimana pedagang tersebut bisa menerapkan Fastabiqul khairat. Nah, jadi dalam dunia perdagangan, kadang menjatuhkan kompetitor dengan cara yang tidak baik, misalnya menyebarkan kabar buruk tentang pesaing, atau fitnah, meniru produk tanpa izin, menurunkan harga secara tidak wajar, untuk menyingkirkan saingan, atau menipu pelanggan agar tidak membeli dari toko lain. Cara seperti ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena mengandung unsur dengki, tipu daya, dan ketidakadilan. Sebagai pedagang muslim seharusnya menerapkan fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bersaing bukan dengan menjatuhkan, tetapi dengan meningkatkan kualitas produk mereka, pelayanan yang berkualitas, dan adanya kejujuran. Ia bisa menarik pelanggan lewat inovasi, keramahan, dan kepercayaan, bukan dengan merusak reputasi orang lain. Jadi intinya itu dalam persaingan pedagang bisa mengalahkan kompetitor dengan meningkatkan kualitas, memperkuat branding, dan memberikan layanan yang terbaik. Namun jika menerapkan dalam Fastabiqul Khairat, mereka bisa bersaing dalam kebaikan, fokus pada manfaat, etika, dan kontribusinya. Persaingan ini tuh bukan menjadi kayak ajang untuk saling menjatuhkan, tetapi itu untuk memperbaiki diri dari penjualan atau perdagangan masing-masing. Gimana Mas Alif? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan tentunya Bapak Adi Hamid. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus ya. Oke. Waalaikumsalam. Saya kira sangat baik ya materi PowerPoint-nya ya. Saya lihat sudah cukup komprehensif. Diskusinya sebenarnya juga panjang ya. Diskusinya juga berbobot. Oke. Kalau kita bicara terkait etika, itu sesungguhnya ada sensor ya dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan kolbu, hati. Jadi menurut Nabi, jika hati kita masih nurani itu ya, masih bersih, belum zulmani, belum menjadi gelap, maka sesungguhnya ketika kita berbuat jahat, ya, berbuat kemungkaran, kemaksiatan, berbuat hal yang nggak baik, itu berlawanan dengan hati kita. Ya, seperti orang mencuri, orang korupsi, itu takut ketahuan, ada merasa bersalah. Itu adalah sensor ya, sensor awal eh, kita diberi hati oleh Allah untuk bisa membedakan mana perbuatan baik atau mana perbuatan buruk. Ya tadi misalnya terkait gimmick marketing itu ya, atau marketing gimmick, itu kan sebenarnya ada sensor dalam hati kita. Oh ya kalau aku marketingnya kayak gini baik gak ya? Merugikan orang lain gak ya? Ya, itu ada. Ada kemudian semacam kegelisahan ya. Gelisah, gelisah dalam arti negatif, gelisah kayaknya nggak benar ini ya gitu kan. Dan itu apa ya? Itu anugerah dari Allah. Ya, sebelum kita kemudian membaca aturan mainnya ya, baik dalam kitab suci ataupun dalam regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentang apa aturan main berbisnis atau etika bisnis tadi. Sebenarnya sensornya kita punya, yaitu hati yang ada dalam diri kita. Oke.
Nah, saya awali dari sini guys sebagai apa ya, review gitu ya. Jadi yang kita bicarakan ini kan masih dalam ranah muamalah duniawiyah yang keempat ya. Artinya masuk ke dalam kategori dinamisasi atau modernisasi. Pertama ada dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil asya atau ada juga al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal dari bermuamalah ya seperti bisnis, berwirausaha itu adalah boleh. Jadi kita mau ngapain saja, bisnis apa saja, berwirausaha apa saja, itu boleh. Hatta ya dulu ala dalil tahrimi. Atau hatta ya dulu dalil ala tahrimi. Sampai ada dalil nas yang mengharamkannya. Ya, mungkin sekarang yang kontemporer itu terkait fatwa kripto gitu ya, terkait apa mata mata uang virtual atau kripto ya. Ya, itu masuk investasi atau judi. Ya, enggak, kalian yang berpendapat boleh. Kripto, Bitcoin itu sebenarnya masuk kategori bisa dikategorikan investasi atau itu sebuah perjudian. Ya, yang sekarang sedang ramai kemarin ya. Bahkan ada beberapa yang melakukan aksi bunuh diri ya karena Bitcoinnya jatuh, harga Bitcoinnya jatuh. Nah, ini kalau majelis tarjih sejauh ini masih memfatwakan bahwa itu haram ya. Perdagangan kripto apa mata uang virtual itu dihukumi haram dalam fatwa tarjih. Tapi fatwa itu bersifat dinamis. Nah, dalam arti ketika nanti kok ditemukan apa ilmu ya, ilmu bahwa atau penelitian bahwa ini tidak sama dengan judi ya. Ini bisa dipelajari ya. Seperti saham, saham itu kan bisa dipelajari. Kita beli saham itu bukan judi karena kita bisa mempelajari perusahaannya ya, track record perusahaan, saham perusahaan yang kita beli, peluangnya itu bisa dipelajari sehingga tidak dinamakan judi, termasuk trading saham. Nah, kalau trading kripto, Bitcoin ini yang sampai saat ini belum ada ilmu yang mendekati seperti kita mempelajari saham. Bahkan negara Cina yang komunis pun akhirnya berhenti bermain trading kripto ini ya, bermain kripto atau Bitcoin ini, menjual seluruh Bitcoinnya. Kemudian dalam hadis dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu kata Nabi lebih tahu urusan duniamu. Ini dalam konteks muamalah duniawi ya. Saya kira tadi sudah ya konsep kewirausahaan. Ya, ini PPT sudah saya upload di Edu. Ya, larangan ya kesamaran atau al-jahalah. Samar, Pak. Ya, kalau bahasa kita itu beli kucing dalam karung, sesuatu yang tidak jelas. Eh, nah, dulu sama, sesuatu yang nggak jelas itu ada pada jual beli online. Awal dulu kan jual beli online haram ya. Ya walaupun fatwanya bersifat dinamis. Ya, sekarang menjadi apa? Menjadi halal, menjadi al-ibahah, menjadi boleh ya, ketika ada sistem yang dibangunnya. Ya. Ketika barang rusak bisa ditukar, ketika barang tidak sesuai bisa ditukar, itu menjadi halal. Kemudian al-maisir jelas ya perjudian, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada unsur riba. Ini yang kalian dalami perlu dalami ya bahwa yes riba itu haram. Tapi apakah bunga itu riba? Nah, kemudian apakah profit sharing itu riba? Ya itu perlu didalami. Ya karena kalau kita melihat realitas yang ada, bunga dikatakan haram, padahal katakanlah bahasa marginnya lebih kecil. Tetapi profit sharing ala syariah dikatakan halal, padahal
lebih memberatkan ya. Hanya karena perbedaan akadnya ya yang kemudian menjadi halal. Tapi dampaknya memberatkan bagi ya nasabah gitu ya. Kemudian juga tidak boleh membahayakan, tidak ada kecurangan, tidak ada penyalahgunaan hak, dan tidak boleh melakukan monopoli atau konglomerasi. Ini ada di An-Nisa 29, hadis riwayat Ahmad, ya nanti bisa dibuka PPT-nya. Dilakukan Nabi ketika berdagang, ya. Nilai kejujuran dan amanah, nilai profesionalitas. Intinya dua ya, good character dan good kompetensi. Itu apa? Nih ya, nilai atau perilaku Nabi. Pertama good character, yaitu sudah menjadi sunatullah ya, sudah menjadi hukum alam bahwa seorang profesional sekarang tidak cukup hanya good competence, tidak cukup hanya punya kompetensi yang baik. Dia harus memiliki ya, etika, moral, ya, akhlak, sehingga ketika dia diberi amanah, ya tujuannya akan tercapai. Karena kalau hanya dengan bersandar kompetensi, tanpa nilai tadi, tanpa nilai amanah, ya dalam hal ini apa moral, etika, akhlak, ya dia akan jatuh dengan sendirinya ya. Sudah banyak contoh perusahaan, perorangan jatuh bukan karena dia tidak kompeten, tapi jatuh karena budaya yang tidak baik ya di di perusahaan tersebut ya. Jadi saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Any question, guys? If no question, haya nahtatim hada majelis bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.